Dan sebenarnya di sini udah ada bot yang bisa kita tes, dimana kalau kita misalnya pakai slash ping, dia bakal nongolin message pong kayak gini. Jadi ya ini cukup keren sih. Oke, selamat datang di channel gua Arukot. Di video kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan Discord bot, dimana kita bakal mungkin perkenalan dengan Discord bot, apa sih itu Discord bot, dan sebenarnya apa sih kegunaan dari Discord bot itu sendiri. Dan oke, mungkin kita juga nantinya bakal coba code dari si botnya itu dari scratch sampai jadi. Dan mungkin aku sedikit jelasin aja dulu di sini dengan Discord bot itu apa sih. Jadi Discord bot itu adalah sebuah bot yang diprogram menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin kalian bisa pilih nantinya. Dan tentunya botnya ini sendiri bisa ngasih kalian kelebihan untuk di server kalian. Misalnya kalau misalnya kayak kalian pengen bikin bot itu jadi kayak bot moderasi yang bantu untuk beres-beresin server kalian, ataupun bikin server kalian lebih interaktif, kayak bikin bot ini untuk jadi game bot ataupun jadi musik bot, itu juga bisa. Dan ya, sebenarnya banyak fitur yang akan disediakan oleh bot ini nantinya, tapi tergantung juga oleh teman-teman yang nantinya pengen bikin bot ini lebih ke arah mana. Dan sebenarnya di sini udah ada bot yang bisa kita tes, dimana kalau kita misalnya pakai slash ping, dia bakal nongolin message pong kayak gini. Jadi ya ini cukup keren sih, dimana kita bisa bikin bot ini dari awal sampai bener-bener jadi. Dan ya, kita bakal nge-code ini dari awal. Dan ya, tentunya teman-teman di sini kita bakal pakai yang namanya discord.js. Jadi ini adalah sebuah package atau library ataupun API yang disediakan oleh Discord menggunakan bahasa JavaScript, yang nantinya teman-teman bisa membuat botnya tuh berdasarkan dari bahasa pemrograman JavaScript. Dan mungkin kalau untuk kalian yang pengen baca deskripsinya, bukan deskripsi ya, di sini dokumentasinya. Jadi di sini dokumentasinya juga lengkap. Kalau teman-teman pengen buat berbagai macam hal nantinya dengan bot ini, kalian bisa baca di sini. Di sini juga banyak fitur yang bisa teman-teman coba. Tapi di sini kita bakal coba bikin botnya sampai jalan dulu dan dia bisa berhasil ngirim message pingnya kayak sebelumnya yang tadi udah aku kasih tunjuk. Oke, jadi tahap yang pertama pastiin kalian punya akun Discord dulu, dan kalian bisa buka discord.com/developer/applications. Linknya ada di deskripsi di bawah nanti, jadi kalian bisa cek juga. Dan di sini kalian bisa klik aja, kalau misalnya udah nyampe sini kalian bisa ke application, terus bisa klik new application kayak gini. Jadi kita bisa tambahin aja di sini, misalnya namanya mau apa, terus theme-nya bebas. Kalau di sini misalnya Arukot kayak gini. Jadi kita udah punya satu bot yang kita bisa create kayak gini. Kita udah klik create, sukses. Kita bisa isi aja, ganti di sini namanya mau apa, description-nya mau apa, teksnya juga mau apa. Di sini pokoknya bisa teman-teman ubah. Oke, kita bisa buka juga untuk OAuth2-nya di sini. Kita bisa punya client ID-nya di sini, dan juga kita punya URL generator di sini. Dan di sini juga kita punya botnya. Nah, jadi tahapan yang pertama kita lakukan adalah tadi buka ini dulu, terus kita bikin app-nya, dan yang kedua kita bakal bikin botnya. Kita bisa klik add bot dulu, terus di sini bisa kita klik yes, do it. Nah, di sini kita udah punya botnya nih. Jadi kalau misalnya kita udah punya bot kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita bisa undang dulu botnya dengan manggil OAuth2, terus kita ke URL generator kayak gini. Bisa klik bot, terus kita bisa pilih administrator, dan kita bisa copy ini aja. Terus kita buka aja nih di tab baru kayak gini. Nah, nantinya dia bakal ngirim kayak gini, dan kita bisa buka aja nih. Karena tadi kita udah ada server Arubot, kita bisa klik aja terus continue. Terus authorize aja nih kayak gini. Dia bakal minta verifikasi human, dan oke, sip. Sekarang kalau misalnya kita cek di sini, nah sekarang dia udah ada tuh di sini. Kita udah berhasil ngundang dari si botnya. Cuma sayangnya ya dia belum online karena kita belum code-nya dari si Arukot ini. Sekarang kita bisa lanjut aja. Di sini kita bakal ke bot. Di sini sebenarnya nanti bakal ada yang kita pakai di dalam sini, yaitu dari si token ya. Dan di sini teman-teman bisa klik aja untuk tahapan selanjutnya, yaitu reset token kayak gini. Yes, do it.
Kalau misalnya teman-teman udah pakai 2FA code, dia bakal minta kayak gini. Tapi kalau belum, teman-teman bisa langsung klik aja nantinya. Di sini aku bakal masukin dulu karena di sini sebenarnya kita pakai contohnya biar lebih safe. Dan kita submit. Oke, sekarang kita udah punya token ini. Nantinya tentunya teman-teman nggak bisa pakai token ini karena bakal kureset ya. Nggak mungkin kalian boleh pakai token ini, nanti botku jalan terus dong. Oke, jadi kita copy aja token ini dan kita nantinya simpen. Jadi kita yang penting udah punya dulu nih untuk si token ini. Jadi tahapan selanjutnya setelah kita nyimpen dari si code-nya tadi ini, yaitu untuk tokennya, sekarang kita bisa install untuk package-nya di sini. Karena pastinya di sini kita menggunakan JavaScript, teman-teman pastiin udah install dari si Node.js-nya karena kita di sini bertugas untuk menyimpan dari si package-nya ataupun menjalankannya juga nanti dari pakai si Node.js. Jadi kita bisa di sini klik npm i kayak gini atau install, dimana kita nanti bakal nginstal dari Discord.js kayak gini, dan juga kita bakal nginstal .env karena nantinya kita bakal pakai file env dimana dia bakal nyimpen seluruh environment yang bakal kita pakai gitu. Jadi kita di sini bakal pakai .env-nya untuk jalanin dari si botnya. Jadi kita bisa klik enter, tunggu dia sampai berjalan sampai selesai download kayak gini, dan sip, kita udah bisa jalanin aplikasinya kalau nantinya udah kita bikin. Sekarang kita bisa tambahin dulu satu kayak gini. Jadi kita bisa tambahin dulu di sini satu file baru yaitu index.js. Ini nggak paten, teman-teman bisa tambahin aja nama filenya dengan nama apapun, yang penting ekstensinya JS. Kita klik enter, di sini udah punya template-nya nih kayak gini. Template kosong dimana nanti kita bisa isiin code-nya di dalam sini. Dan di sini tentunya ada yang bisa kita cobain dulu. Jadi di sini kita bisa tambahin dulu dengan pakai variable const. Terus di dalamnya kita punya client kayak gini, dan juga kita ada gateway intent. Oke, ini nggak pakai s, intent bits kayak gini. Dimana kita pakai equals terus require kayak gini. Nah di sini kita bakal nge-require dari si dokumennya itu, yaitu dari si Discord.js kayak gini. Oke sip. Sebenarnya karena nanti kita pakai .env, teman-teman juga bisa config untuk .env-nya kayak gini. Jadi kita bisa tambahin di line baru, yaitu dengan require. Kita pakai kurung buka kurung tutup gini, terus kita tambahin aja di sini .env. Nah, terus kita bisa tambahin aja config, terus kita pakai kurung buka dan kurung tutup. Nanti dia bakal secara otomatis nge-require dari si .env-nya untuk si package-nya, terus dia langsung config secara otomatis dengan kita tambahin line config ini. Oke, kita bisa save dan dia bakal bikin line baru kayak gini. Dan sebenarnya supaya kita bisa tahu bahwasannya bot ini berhasil berjalan atau enggak, kita bisa tambahin lagi satu line baru untuk nge-declare dari variabel client yang nantinya bakal kita pakai. Jadi kita bisa bikin satu variabel baru kayak gini. Kita const client, terus bisa kita equals kayak gini. Kita bakal nge-new di sini, kita bakal new dari si client ya. Kayak gini. Jadi kita bakal nge-ready. Oke, ini typo. Jadi kita nge-ready new client kayak gini, dimana di dalamnya kita bakal ngejalanin sebuah instance yang teman-teman bisa dapetin dari Discord.js-nya nanti. Tapi sebagai contoh teman-teman bisa ngikutin aja kayak gini. Jadi kita bisa instance kayak gini, titik 2 terus dipakai kurung siku kayak gini. Di dalamnya nanti kita bakal nyimpen instance-nya gitu. Jadi kita bisa gateway. Nah, kita udah punya gateway intent bits, dimana kita pakai guilds. Dah, kita cuma pakai satu ini aja sebagai contoh. Dan selanjutnya tahapannya kita bisa client aja gini, client on. Nah di sini sebenarnya ketika nantinya si client ini kita mau ngapain nih di client ini. Nah di sini kita ketika on, jadi pas ngapain di sini kita bisa tambahin ready. Jadi ketika si client ini udah ready, dia bakal ngapain? Kita bisa pakai raw function di sini, dimana di dalamnya kita bakal ngejalanin nih console log kayak gini. Nah di dalamnya misalnya kita mau tahu nih bahwasannya di sini kita mau ngasih tahu bahwasannya botnya udah ready. Kita bisa gini aja. Terus misalnya logged in as siapa nih. Kita bisa pakai operator kayak gini, dimana di dalamnya kita bisa panggil client lagi. Jadi nantinya dari si client ini kita ambil informasi terkait dengan usernya, dimana yang akan kita ambil adalah tagnya. Itu bisa teman-teman. Jadi kita bisa save kayak gini. Dan kita bakal tahu informasi terkait dengan akun apa sih kita login di sini. Dan kita bisa tambahin client login kayak gini. Nah,
kita bisa panggil proses.env. Jadi dari ini kita bakal ngambil dari package-nya si .env. Terus kita bisa tambahin di sini titik token kayak gini. Jadi nanti dia bakal ngambil token dari file environment-nya. Jadi di sini kita perlu nambahin satu lagi, yaitu .env kayak gini. Jadi kita tambahin file environment kayak gini, terus token sama dengan kayak gini. Nah, dari si token ini, teman-teman nanti kita dapetinnya dari sini. Nah, jadi kita ngambil dari sini dan kita masukin di sini aja. Paste kayak gini. Terus kita udah punya index yang kayak gini. Nah, sekarang kalau kita mau ngejalanin, kita bisa dengan cara npm ataupun dengan node kayak gini. Jadi kalau misalnya node index, nah kita tunggu, kita cek dia jalan atau enggak. Kalau kita pengen tahu dia jalan atau enggak, nah dia di sini berhasil online. Tapi tentunya di sini dia belum punya komen apapun. Nah, dengan gimana nih caranya untuk kita bisa nambahin komennya? Kita bisa tambahin dengan cara bikin file baru nantinya di sini. Yaitu kita bisa tambahin aja di sini folder baru, yaitu untuk handling dari si komennya. Jadi kita bisa source kayak gini. Jadi nanti di dalam file source atau folder source ini nanti kita nyimpan sebuah comments kayak gini, comments. Nah, di dalam folder comments inilah nantinya kita akan nyimpan comments.js kayak gini. Jadi nantinya di dalam sini kita bakal nyimpan comment. Nah, di sini karena nantinya kita bakal ngebutuhin Discord.js lagi, kita bisa cons. Dan di sini mungkin bukan klien dan kayak tadi lagi gitu intent bits, tapi di sini kita pakai REST. Karena sekarang Discord.js ini sistemnya udah kayak API, pakainya REST. Dan di sini kita tambahin juga untuk nambahin dari si roots-nya. Dan di sini kita bakal require dari si Discord.js-nya. Kayak gini. Nah, sekarang kita udah dapetin untuk declaration dari REST dan roots-nya. Sekarang kita bisa tambahin juga untuk .env lagi. Jadi kita require kayak gini. Dan di sini kita bisa tambahin aja .env kayak gini. Dan nantinya kita tambahin config lagi kayak gini. Oke, sip. Sekarang kita bisa tambahin line baru di mana kita bakal nyimpen sebuah array of object dari si komennya. Jadi kita misalnya di sini mau cons comment kayak gini equals to pakai kurung siku kayak gini. Di dalamnya kita nyimpen kurung kerawal kayak gini. Yang ini adalah merupakan sebuah objek, dimana nanti kita akan nyimpen sebuah name. Nah, di dalam name inilah kita bisa nambahin ping. Dan nantinya ada description-nya kayak gini. Dan kita bisa titik 2. Nah, dari description ini teman-teman bisa nambahin aja misalnya deskripsinya apa. Jadi sebagai contoh kita di sini misalnya replies with pong kayak gini. Nah, kita bisa save. Dan setelah kita save, kita bisa tambahin komen baru, yaitu untuk declare dari si REST-nya untuk kita pakai. Jadi kita bisa cons REST kayak gini. Lalu setelahnya kita bisa panggil new REST yang udah kita deklarasiin di atas, yaitu dari si Discord.js-nya. Nah, di dalamnya kita bakal nyatain nih di sini kita pakai versi berapa, version di sini. Mungkin kita pakai default aja yang udah disediakan oleh Discord-nya, itu pakai versi 10. Dan setelahnya kita bisa kasih aja di sini set token-nya. Jadi kita bakal pakai token lagi nih di sini. Nah, karena di sini kita udah pakai .env, kita bisa cantumin aja di sini proses.env terus .token kayak gini. Nah, di sini kita udah ngedeclare dari si REST ya, tinggal kita pakai aja. Karena di sini nantinya kita bakal akses file ini di file index.js-nya, kita bisa tambahin dengan export kayak gini. Nah, di sini kita bisa pakai init comments kayak gini. Nah, baru di sini ya kita bakal pakai asynchronous kayak gini. Terus dari asynchronous ini kita bisa bikin arrow function kayak gini. Nah, di dalam arrow function inilah nantinya kita akan pakai try and catch-nya. Jadi kita bakal nyoba dulu pertama kali. Kita try di sini dan kita bakal pakai console log di sini. Dimana dia bakal ngasih tahu di sini started refreshing kayak gini apps, yang dimana appsnya itu adalah dari si slice-nya ini nanti comments kayak gini. Atau misalnya mau kayak gini juga bisa, atau application. Jadi pokoknya intinya nanti kita pengen ngecek nih di sini bahwasannya kita bakal ngecek untuk refresh dari si komennya.
Lalu kita di sinilah baru kita pakai await rest put. Nah, di sini di rest put inilah nanti kita bakal ngejalanin rules-nya berdasarkan dari application command. Nah, jadi rules application command ini nanti ya bakal ngejalanin dari si client ID-nya. Jadi kita bakal masukin ke client ID-nya untuk bisa kita jalanin dari si routingnya ini atau dari si command-nya. Jadi kita bisa tambahin process.env.client_id. Nah, ini juga perlu kita tambahkan di dalam file.env-nya. Karena di sini kita bisa tambahin aja client_id sama dengan. Nah, nanti ya kita bisa dapetin ini di dalam auto-auth generalnya. Jadi kita bisa copy ini dan kita kembali ke sini. Kita paste, kita save, terus kita bisa balik lagi ke comment ini dan kita lanjutin. Dimana nantinya di belakangnya bodinya itu adalah berdasarkan dari si komennya yang udah kita buat. Body _2 comments. Karena tadi kita udah bikin comments yang di dalam sini. Nanti bisa komennya lebih dari satu dan teman-teman bisa bikin aja nih pokoknya beberapa banyak komennya. Dan di sini kita bisa tutup aja dengan console log kayak gini. Lalu kita misalnya successfully reloaded application, terus misalnya di sini kita mau kasih slash, terus misalnya comments. Nah, baru di sini kita bikin catch-nya. Di sini kita bikin untuk dia nge-catch errornya ketika nanti dia nggak berjalan. Jadi kita bisa console error kayak gini. Terus di sini message-nya itu kita dapetin dari si R-nya itu. Jadi kita nanti ngecek nih bahwasanya di sini error atau enggak. Dan di sini kita udah berhasil bikin dari si comments.js-nya. Kembali lagi ke dalam si index.js. Jadi nantinya di sini kita bakal panggil nih dari si init comments-nya. Di sini kita bisa panggil aja nih sebelum dari si client on-nya. Jadi kita bisa di sini aja init comments kayak gini. Dan kita jalaninnya bakal kayak gini. Nah, jadi kita bakal jalanin berupa function dari si init comments-nya kayak gini. Nah, barulah di dalamnya si client on ini kita bisa tambahin file, bukan file tapi kita bisa tambahin client lagi satu, yaitu untuk bikin dari si interaction-nya. Client on di sini. Nah, di sini kita bisa panggil aja kayak gini. Interaction kayak gini, terus create. Jadi ini udah ada, kita tinggal pakai doang. Nah, di sini kita tetap pakai asynchronous kayak gini. Async, terus kita interaction. Jadi kita bakal bikin interaction ini jadi raw function kayak gini. Nah, di mana di dalamnya kita bakal bikin sebuah kondisi. Kita pakai if nih di dalamnya. Kayak gini. Di mana di sini kita bakal interaction kayak gini. Terus misalnya is chat input comment. Jadi itu misalnya dia berupa chat, itu dia bakal return kosong. Jadi nanti kondisinya kalau misalnya teman-teman pakainya kayak gini, kalau misalnya name atau misalnya pingnya, atau misalnya gini contohnya name di chat, itu dia nggak bakal jalan. Jadi dia harus berdasarkan dari slash comment gitu. Nah, di sini baru nih if misalnya interaction kayak gini, interaction comment comment name kayak gini. Nah, jadi misalnya di sini comment name itu udah ada kan, kita tadi dua buat, yaitu ping. Nanti dia bakal ngejalanin sesuatu di dalamnya. Nah, di sini bisa kita bikin dari await-nya kayak gini. Nah, di dalam await ini kita bakal bikin interaction. Misalnya di sini reply. Jadi di sini sebenarnya teman-teman juga misalnya mau bikin selain dari interaction untuk reply, bisa juga misalnya mau pakai yang lain itu juga bisa. Interaction channel atau misalnya mau yang lain itu juga bisa. Jadi itu serah teman-teman misalnya mau bikin pakai apapun di sini. Nah, itu banyak. Jadi tapi di sini kita bakal pakai reply. Terus kita misalnya di sini mau nge-reply dengan pong kayak gini. Terus kita bisa save. Nah, sekarang ini udah jadi. Dan kita bisa tutup dari si code-nya kayak gini. Terus kita jalanin ulang dengan cara not index lagi. Nah, di sini teman-teman, kenapa di sini ada method not allowed? Karena di sini ada status di sini yaitu put. Di sini comments-nya undefined.
Jadi kita bisa cek aja di sini misalnya untuk dari si file komennya di sini. Oke, di sini kita bisa cek lagi await resput. Nah, di sini kan tadi kita udah bikin nih untuk try and catch-nya. Jadi dia bakal nyoba dulu console log-nya, terus dia bakal ngecek untuk resputnya. Jadi nanti ketika dia nggak berjalan, dia bakal kayak gini nih jadinya. Dan ini udah berhasil. Jadi ya kita udah berhasil nge-catch dari si komennya ini. Oke, karena di sini method put itu nggak bisa, jadi dia ya nggak boleh nih sebenarnya untuk ngejalanin ini, karena kan dia berhasil nge-catch nih. Oke, tapi sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat dia udah berhasil untuk bikin botnya online. Walaupun nanti teman-teman ngecek, nah dia komennya nggak ada tuh, karena dia di sini nggak berhasil nge-push dari si comments yang ada di sini, kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini kita udah bikin dari comments-nya, tapi di sini dia nggak kepanggil nih untuk si resput-nya kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa coba jalanin ulang kayak gini, terus kita not index lagi. Oke, masih sama nih kayaknya. Jadi dia nggak jalan nih untuk metode itu, dia nggak boleh gitu. Jadi di sini dia nggak dikasih izin tuh untuk pakai dari si resput ini. Padahal di sini udah benar nih harusnya nih untuk ngejalanin. Jadi root application comment, terus ada processing via client ID, terus body comments. Nah di sini body comments ini udah benar nih harusnya di sini. Jadi harusnya dia berjalan. Oh right. Jadi sebenarnya di sini ada kesalahan. Jadi kita harusnya di sini itu bukan di luar kurungnya ya. Jadi dia di dalam kurungnya kayak gini. Jadi nanti dia baru setelahnya ditutup kayak gini. Nah, baru dia kayak gini nantinya. Jadi kita baru bisa jalanin nih nantinya. Jadi kayak gitu. Jadi di sini dia harusnya await resput, terus di sini routes application comment, terus process.env.client ID kayak gitu. Jadi nanti dia dapetin client ID di sini, terus baru di sini ada body comments kayak gitu. Ya, kenapa di sini ada komanya ya? Oke. Oh, ini secara otomatis sih karena ada linternya. Oke, harusnya di sini dia udah berhasil. Oh, oke, di sini karena kurang S. Oke, kayak gini. Kita bisa close, jalanin lagi. Oke, dia udah berhasil nih. Oke, jadi kita bisa coba slash dulu di sini. Nah, baru nih ada nih untuk si code-nya. Jadi kita bisa cek nih di sini untuk kita pakai komennya. Oke, di sini jadi udah berhasil nih ketika misalnya kita udah ngejalanin dari si komennya. Kalau misalnya kita mau ngecek apakah ini udah benar-benar dipanggil atau belum, kita bisa tambahin aja di dalam si index.js-nya ini kayak gini. Misalnya console log kayak gini, misalnya comment ping kayak gini. Karena di sini pakai kutip nantinya, jadi comment ping is hit, mungkin kayak gitu. Dan nanti ketika ini kena hit, itu dia bakal jalan. Jadi kita bisa tutup, terus kita jalanin lagi nih kayak gini. Not index, terus dia bakal jalan lagi. Terus kita misalnya di sini slash ping kayak gini, kita bisa klik di arrow code-nya. Kita coba jalanin. Sip, dia berjalan. Kita coba cek di sini. Nah tuh, comment ping is hit. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu untuk bikin dari si botnya dari scratch sampai dia berjalan dan sampai dia bisa bikin dari si comment ping ini kekirim. Jadi mungkin sampai segitu untuk code-nya. Mungkin sekian yang bisa aku jelasin di video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih banyak nyoba, kalian bisa mampir aja ke Discord-nya. Jadi kalian bisa mampir ke Discord-nya, discord.js di sini. Ada lebih banyak komen yang bisa kalian pakai dan kalian bisa lebih banyak bereksperimen dengan apa yang mau dipakai di botnya itu nanti. Ya intinya banyak sih kalau misalnya kalian mau pakai apapun di sini. Ada message, ada client, ada guild, dan ya intinya berbagai macam lah di sini. Oke.
Jadi segitu dulu video gua hari ini atau di video kali ini. Kalau misalnya kalian suka bisa di like dan komen ataupun share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike aja. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai akhir, and I'll be seeing you on the next video. Bye bye.